teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang mematikan profesi guru di era 5.0 serta cara mengatasinya. Menjadi seorang guru, banyak tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mendidik siswa. Hal itu yang dinamakan penyakit. Penyakit inilah yang dapat mematikan profesi guru. Selain mematikan profesi guru, penyakit-penyakit ini juga dapat membunuh potensi yang dimiliki siswa. Dampak negatifnya, potensi yang dimiliki siswa bukan meningkatkan tapi justru membuat siswa impotensi dan kurang berprestasi. Untuk itu, sebelum penyakit-penyakit yang diderita oleh guru semakin mewabah dan merambat, maka perlu segera dilakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit-penyakit tersebut. Penyakit-penyakit yang mematikan profesi guru antara lain: yang pertama, prostat, yaitu program dan strategi tidak akurat. Guru tampil mengajar di hadapan peserta didik hanya menggunakan strategi atau metode ceramah, sehingga membuat peserta didik semakin bosan, jenuh, serta tidak mempunyai semangat dan rasa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Tanpa program dan strategi yang akurat, proses pembelajaran tidak akan terarah, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara optimal. Dengan kata lain, pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif dan juga efisien. Berdasarkan uraian penyakit di atas, maka obat yang dapat mencegah hal tersebut atau penyakit prostat yaitu dengan melakukan PASTA, persiapan strategi yang akurat. Strategi pembelajaran itu diartikan sebagai perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang dirancang, dan sikap kurang adaptasi ini menyebabkan siswa tidak memahami materi yang diberikan oleh guru. Guru yang kurang adaptasi terhadap siswa dapat mengakibatkan kurangnya membangun ikatan dengan murid, penguasaan pedagogik, sehingga pembelajaran yang dibawakan terkesan monoton. Jika guru kurang melakukan adaptasi terhadap siswa, maka guru akan mengalami berbagai kesulitan dalam kegiatan pengelolaan kelas, antara lain kesulitan mengelola kedisiplinan peserta didik, kesulitan mengendalikan perilaku peserta didik. Berdasarkan uraian penyakit di atas, maka obat yang pas untuk dapat mencegah hal tersebut atau penyakit kudis yaitu dengan memberikan salep. Selalu lakukan pendekatan. Membangun kedekatan dengan siswa memang tidak selalu mudah untuk dilakukan. Guru yang cerdas tentu memiliki cerita sendiri betapa sulitnya mendekati siswa tertentu untuk tujuan tertentu. Ada tipe guru yang lebih mudah akrab dengan semua siswa, dan ada pula guru yang cenderung memiliki batasan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pendidik. Di sisi lain, siswa yang merasa dekat secara emosional dengan gurunya akan cenderung lebih termotivasi untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Secara tidak langsung, siswa pun termotivasi untuk berperilaku baik di kelas karena menghargai gurunya. Penyakit yang ketiga yaitu mencret, mengajar ceramah terus. Artinya, dalam proses pembelajaran, metode yang digunakan oleh guru saat mengajar adalah metode ceramah, di mana siswa atau peserta didik akan merasa bosan saat mendengarkan materi, dan itu akan membuat siswa atau peserta didik tidak aktif dan juga tidak mempunyai kreativitas dalam mengembangkan dirinya. Metode ceramah ini lebih menekankan tentang kreativitas dari seorang guru dalam memberikan materi. Namun, alangkah baiknya siswa atau peserta didik juga diberikan kesempatan untuk memberikan argumen atau pendapat dalam proses belajar mengajar di kelas, sehingga muncul interaksi timbul balik antara guru dengan peserta didik. Banyak hal yang timbul akibat dari penerapan metode ceramah terus, yaitu siswa menjadi pasif, proses belajar kurang menarik dan membosankan. Proses pengajaran berfokus pada pengertian kata-kata, evaluasi, proses belajar sulit dikontrol karena tidak ada pencapaian poin penting.
Penyakit progresi guru dapat diobati dengan mengkonsumsi pucuk jambu. Perubahan cara untuk jalankan metode baru. Sebelumnya, penyakit yang ditimbulkan adalah mencret, mengajar ceramah terus. Pola belajar ini membuat siswa atau peserta didik merasa kurang konsentrasi karena siswa cenderung bosan dan jenuh dengan pola pembelajaran tersebut. Untuk itu, guru harus mempunyai peran penting untuk mengganti atau mengubah pola belajar siswa. Misalnya, guru mengubah pola pembelajaran baru, dalam hal ini dari metode ceramah ke metode diskusi. Metode diskusi kelompok merupakan metode yang memungkinkan terjadinya interaksi dan saling tukar pendapat, pengalaman dan juga informasi. Metode pembelajaran ini menarik karena dapat mendorong siswa untuk berinteraksi dan menghargai pendapat berbeda yang mungkin muncul selama kegiatan belajar mengajar. Selain memahami pelajaran, guru harus dapat melatih siswa bagaimana menghargai pendapat orang lain melalui metode diskusi kelompok. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya berkaitan dengan materi, saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman Tia. Tadi teman Tia sudah menjelaskan ada dampak dari penyakit guru, yaitu mengajar ceramah terus. Tadi teman Tia sudah menjelaskan hanya ada beberapa dampak, tapi di sini yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah ada dampak lain selain dari yang teman Tia sudah menjelaskan tadi, dampak lain dari penyakit guru mengajar ceramah terus? Hanya itu saja dari saya beri. Terima kasih untuk teman Enza yang sudah memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang dipaparkan. Adapun dampak lain dari penyakit mencret, yang pertama, rendahnya prestasi akademik. Kesulitan siswa dalam memahami materi karena metode pengajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar mereka dapat mengakibatkan penurunan prestasi akademik. Yang kedua, kurangnya keterlibatan siswa. Akibat dari kurangnya keterlibatan siswa ini disebabkan dari siswa mungkin menjadi pasif dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan kelas karena merasa tidak terhubung dengan cara guru mengajar. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan atau sanggahan dari teman Enza berkaitan dengan jawaban? Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.